Halo Sobat Solution, kembali lagi di channel IT Support Solution Fingerprint. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara install aplikasi Attendance Management versi 4.9.1. Dan untuk perbedaan ya antara software 4.9.1 dengan software sebelumnya itu apa aja. Kemudian juga pengaturan departemen, kemudian cara menambahkan karyawan, pengaturan jam kerja, pengaturan shift, sama jadwal karyawannya. Oke, langsung aja. Di sini aplikasi Attendance Management setelah di download, formatnya berupa RAR ya. Ini harus diekstrak dulu menggunakan WinRAR yang baru. Caranya diklik kanan, kemudian pilih extract file. Klik OK. Pastikan pada waktu ekstrak file itu tidak ada file yang korup ya, karena nanti pengaruhnya di aplikasinya sendiri. Installernya itu ada kemungkinan ada file error ya, atau yang kurang gitu pada waktu install. Setelah diekstrak, kemudian klik 2 kali. Di sini pilih setup. Yes. Installannya seperti install aplikasi standar ya. Kemudian ini installnya di program file 86 solution. Itu bisa dipilih ke directory lain, bisa ke D atau ke directory lain yang atau folder baru gitu ya. Ini untuk defaultnya di C program file 86. Klik OK. Di sini ada folder, nanti folder solution ya. Nah, di sini ada dua pilihan, fingerprint retriever sama attendance management. Khusus untuk mesin yang tipe P207 atau P208 itu koneksi menggunakan kabel USB, itu harus install drivernya ya, fingerprint retriever. Karena untuk menghubungkan antara mesin dengan aplikasi attendance management menggunakan kabel USB itu harus install drivernya dulu. Tapi kalau untuk mesin yang lain atau koneksi menggunakan kabelan atau mungkin ambil datanya menggunakan USB flash disk, itu nggak perlu install reader drivernya. Kemudian klik next, install ya. Tunggu sampai proses install selesai. Selanjutnya ini install drivernya, klik next, install driver ya. Tunggu proses install driver selesai. Nah, ini ada pilihan yes or no ya. Untuk koneksi menggunakan kabel USB itu perlu di restart dulu ya. Tapi kalau misalkan koneksinya menggunakan jaringan LAN atau pakai USB flash disk, tidak di restart, nggak ada masalah ya. Ini untuk contohnya pilih no aja dulu. Klik no, finish. Finish.
Oke, setelah selesai install, muncul aplikasinya seperti ini ya. Klik 2 kali, Solution Attendance Management. Yes. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Untuk aplikasi Attendance Management versi 4.9.1 boot 80 SDK version 6.3.1.43. Selanjutnya perbedaan antara aplikasi yang versi 4.9.1 dengan versi yang sebelumnya itu untuk fitur wajah khususnya mesin X900, 901, 902 dan seterusnya itu menggunakan foto ya, berupa foto, fitur wajahnya berupa foto. Kalau yang sebelumnya itu berupa algoritma. Jadi penempatannya di dalam folder installannya sendiri, kita cek di C program file 86, kemudian di sini ada solution ya. Nah, ini yang membedakan software yang baru dengan yang lama itu ada user face. Jadi untuk mesin yang baru yang tipe X900-an ke atas itu format wajahnya atau pakai user face ya, berupa gambar. Nantinya di sini ada gambar-gambar atau foto ya, foto dari masing-masing karyawannya. Di sini letaknya nanti. Itu yang membedakan, salah satu yang membedakan software versi 4.91 dengan software yang sebelumnya. Oke, lanjut di aplikasi Attendance Management. Setelah terinstall, kemudian di sini ada aturan presensi. Di aturan presensi di sini ada our company, bisa diubah sesuai nama PT-nya, PT atau perusahaan. Ini contoh nama PT-nya Solution Fingerprint. Kemudian inisial itu nggak perlu panjang ya, asal sesuai aja. Kemudian durasi kerja terlama kurang dari itu sebaiknya diubah 1440. Untuk yang lain menyesuaikan ya. Settingan ini berupa opsional ya. Jadi mungkin beda perusahaan atau beda PT, beda pengaturan ya. Pengaturannya beda lagi. Ini hanya bersifat opsional. Oke. Setelah di pengaturan resensi atau aturan resensi, kita ke pengaturan atau ke karyawan. Di sini akan muncul nama PT atau initial solution-nya. Kemudian di dalam PT itu misalkan ada departemen-departemennya, perlu diatur dulu untuk pengaturan departemen. Di sini misalkan PT Solution ada departemen IT support. Kemudian teknisi. Tambah lagi misalkan
Setelah ditambahkan departemen, kemudian masuk ke karyawan. Menu karyawan nanti akan muncul di sini, ada masing-masing departemennya. Klik tambah untuk menambahkan nama karyawannya. Misalkan di solution, klik tambah nomor 1. Untuk nama karyawan ini masih di PT. Jadi kalau misalkan ada pergantian atau perubahan dari departemen, itu bisa ditransfer ya, untuk memindahkan karyawan dari departemen satu ke departemen lainnya. Jadi misalkan 2 orang ini ke bagian IT, tinggal pilih nama karyawannya, kemudian klik transfer bagian IT. Oke. Kemudian ini bagian teknisi. Di sini bagian marketing. Setelah dipindahkan, kalau misalkan ada penambahan karyawan baru dan udah ketahuan bagiannya, tinggal klik bagiannya, bisa diklik bagian, kemudian klik tambah. Langsung sesuai bagiannya. Di sini yang utama untuk nomor ID sama nama, kemudian nomor HP, alamat email, jabatan, jenis kelamin, dan lain-lain itu bisa ditambahkan, atau cukup 2 ya, nomor ID sama nama aja. Setelah di pengaturan karyawan, kemudian di pengaturan jam kerja. Ini jam kerja bisa dibuat otomatis ya, diklik OK langsung. Kemudian jam masuk, jam pulang itu satu shift, misalkan jam masuk jam 8.30, jam pulangnya jam 17.00. Kemudian klik lanjut. Jam mulai check-in jam 6.30, akhir check-in jam 11.30. Jadi untuk check-in dimulai dari jam 6.30 sampai jam 11.30. Di luar itu tidak nanti nggak kedetek untuk check-in ya. Kemudian untuk check-out-nya itu jam 14.00, akhir check-out-nya jam 23.00. Kemudian lanjut. Ini ada toleransi, mungkin kalau misalkan ada toleransi terlambat atau pulang cepat bisa diisi 5 atau berapa menit, itu sesuai dengan kebijaksanaan ya dari perusahaan masing-masing. Kemudian klik lanjut. Jadikan jadwal kerja ini untuk karyawan yang belum punya jadwal kerja. Finish. Close. Kemudian di pengaturan shift, ini udah jadi ya untuk jam kerjanya ini, masuk hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin kalau misalkan hari Sabtu itu ada jam kerja baru lagi atau jam kerja lain, itu bisa ditambahkan langsung di pengaturan jam kerja. Misalkan untuk hari Sabtu masuk jam 8.30, pulang jam 14, toleransi sama ya 5 menit misalkan, pulang cepat juga 5 menit.
Kemudian untuk mulai jam scan masuk 06.30, akhir scan masuk jam 11.30, mulai scan pulang 14.00, akhir scan pulang 23.00. Hitungan hari 1, hitungan menit 0. Klik simpan. Yes. Kemudian di pengaturan shift ditambahkan untuk hari Sabtunya, klik tambah waktu. Di kolom sebelah kanan, diklik kanan, pilih sebaliknya, checklist hanya hari Sabtu aja, kemudian klik Sabtu. Oke. Terus jadwal karyawan sudah masuk semua. Jika ada penambahan karyawan baru, klik karyawan, klik tambah, misalkan nomor 6, dan close, klik jadwal karyawan. Nah, setiap penambahan karyawan baru pasti di sini belum ada jadwalnya ya, jadi harus dimasukkan manual dengan cara diklik nama karyawan yang belum ada jadwalnya, klik pengaturan jadwal, kemudian klik tanda plus, pilih jadwalnya, kebetulan hanya satu jadwal ini, kemudian klik rentang waktunya ya, misalkan dari tanggal 1 bulan 1 2024 sampai dengan tahunnya aja yang diubah 2200. Oke. Jadwalnya udah masuk ya. Setelah itu close, kemudian selanjutnya nanti kan ada penarikan data dari mesin. Setelah penarikan data nanti bisa dicek di menu laporan. Di sini pilih nama karyawan, rentang waktu, kalkulasi. Pilih nama karyawan atau bisa cek laporan sesuai departemennya atau semua karyawan di satu PT tersebut. Bisa pilih semuanya. Kemudian rentang waktu misalkan dalam 1 bulan ini dari tanggal 1 2024 sampai dengan ini, klik kalkulasi. Nah, nanti datanya akan muncul di sini ya, data waktu scan masuk sama scan pulang karyawan. Kemudian klik laporan. Di sini ada beberapa laporan ya yang perlu, mungkin yang sesuai ya. Nah, misalnya laporan detail harian. Formatnya seperti ini bisa di print langsung atau simpan ke Excel. Kalau di print langsung tinggal klik gambar print ya, print report, kemudian kalau install ke Excel diklik gambar disket, kemudian pilih save as-nya ya. Di sini pilih save as, misalkan ke desktop, nama filenya absensi, save as-nya ke Excel file oleh save. Tunggu sampai proses ekspor selesai ya. Ini lagi berjalan.
Semakin banyak data yang diekspor ke Excel, prosesnya akan semakin lama. Oke, ini proses selesai, di close. Terus kita cek di menu di desktop ya. Ini absensi hasilnya tadi. Nah, ini hasil ekspor ke Excelnya. Ya, per karyawan per 1 bulan sesuai dengan rentang waktu yang dipilih. Oke, baik, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Untuk selanjutnya masalah untuk jam kerja ya, mungkin ada beberapa jam kerja shift otomatis atau nanti bisa dicek lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.